Suzuki. Udah lama kita nggak dengar motor Suzuki itu bermain di kelas 150cc yang punya fairing. Sekarang ini 150cc-nya tuh adanya kayak Satria, terus nggak ada lagi kayaknya ya. Dulu kan ada FXR yang dulu legendaris banget, sampai sekarang pun masih banyak yang suka banget sama motor itu. Nah, karena Suzuki dari dulu nggak ngeluarin motor 150cc, sampai beberapa laskar Suzuki itu bikin ultimatum sama Suzuki harus buat segera motor sport 150cc seperti Fiction atau Honda CB150R. Dan akhirnya di tahun 2016 Suzuki mengeluarkan dua buah motor sekaligus, yaitu Suzuki GSX S150, artinya street. Dalam artian dia adalah motor naked, motor yang telanjang, nggak ada fairingnya. Nah, kalau ini adalah GSX R150, ya artinya R itu racing, jadi dia ada hijabnya, maksudnya ada fairing ya, mesinnya ketutup. Dan ini adalah motor yang punya tampilan seperti GSX R250 yang baru diluncurin di Intermod kemarin. Kita lihat ya dari depannya, ininya semuanya mirip. Bahkan yang GSX S aja, ini kayaknya lampu depannya sama, hanya saja dia punya perbedaan. Dia nggak pakai fairing, dia cuma pakai tutupan kepala buat si lampunya doang. Memang kalau dari foto atau dari video, mungkin kita ngeliat motor ini bentuknya kurang gimana gitu ya. Tapi pas kita lihat lagi, ternyata motor ini nggak seperti yang di video atau di foto. Kelihatannya masih lebih necis. Kenapa? Karena pas kita lihat motor ini adalah tinggi kita yang sebenarnya dan kita matanya ke bawah. Jadi kelihatannya kayak dia tuh mau makan orang gitu. Agak galak tapi nggak begitu galak. Kalem. Lampu depannya sudah full LED seperti yang kita lihat. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Autonet Max kalau kalian belum. Musik. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian desain sampingnya. Seperti kita lihat, dia punya rem cakram yang bentuknya seperti ini. Ini lebar sekali, jadi kelihatan lebih macho. Hanya saja untuk shock depannya dia masih pakai teleskopik biasa, belum model upside down seperti yang punya let's say Sabre. Dan sekarang kita ke bagian mesin. Sekilas memang mesinnya ini masih berbagi platform dengan Suzuki Satria F150. Cuma warnanya dia warna hitam. Tapi kalau misalnya tenaga Satria itu cuma 13,9 kW, dia tenaganya 14,1 kW. Jadi lebih besar 1,2 kW dibandingkan dengan Satria. Dan juga kalau misalnya Satria mendapatkan peak power itu di 10.000 rpm, dia di 11.000 rpm. Jadi dia lebih high revving. Nanti kita akan coba ya kalau misalnya dipinjemin sama Suzuki. Dan juga torsinya dia juga lebih tinggi sedikit. Dia 14 Nm. Gak cuma itu aja, dia juga punya radiator yang sepertinya lebih besar dibandingkan dengan Suzuki Satria. Kemudian sasisnya, kalau misalnya Honda CB150 Street Fire dia pakai sasis tralis. Kemudian Honda Fiction menggunakan sasis Delta Box. Dia ini sebetulnya pakai sasis cradle biasa, jadi mesinnya digantung di sini. Dan ini adalah plastik untuk memberikan kesan bahwa ini seperti sasis. Nah, yang gue nggak suka dari motor ini adalah ketika dipakai buat boncengan, ya agak susah ya mas ya. Dan dia sedikit agak turun ya. Dan dia sedikit bawahnya agak turun. Ya, jadi rasanya kayak naik motor fairing ya. Meskipun ini bukan motor fairing. Oke. Ini Mas Andika dari Motor Plus. Gimana turunnya mas? Turunnya gimana mas? Nah, jadi motor ini nggak cocok buat Gojek, buat Uber motor atau Grab bike. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian belakang ya. Kita akan lihat dia menggunakan lampu belakang yang belum LED. Oke, jadi dari belakang, motor ini bentuknya masih sama seperti antara yang R dan S. Bedanya adalah, kalau yang R, itu dia belakangnya lebih ramping, dan yang S, dia ada kayak guardnya, jadi lebih lebar, tapi ini bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian nggak ser, kalau ini kegedean, ini ada bisa dibuka, kemudian nanti hasilnya sama seperti yang versi racing. Nah, nggak cuma itu, hal yang gue suka dari motor ini adalah dia knalpotnya, dia itu lubangnya ada 2, jadi seharusnya suaranya bisa lebih bagus.
kelihatan lebih sporty meskipun cuma satu. Kemudian ban belakangnya terlihat cukup besar, dia pakai ukuran 130/70 R17. Dan kesini lagi di bagian belakangnya kita akan menemukan beberapa detailing seperti berikut. Contohnya, dia belum pakai banana arm. Terus kalau kita kesini lagi, kita akan menemukan seperti rem cakram belakang, terus footstep yang cukup tinggi. Kemudian ada standar 2 karena ini adalah versi yang straight. Nah, sekarang gimana kalau kita duduk di motor ini? Nah, ketika posisi standar sudah kita lepas, dia ternyata masih terasa tinggi. Dalam artian dengan tinggi gue 170 cm, ternyata dia masih membuat gue agak sedikit menjinjit. Meskipun motor ini punya bodi yang menurut gue cukup ramping gitu. Kalau kita naik di sini, ini ramping sekali. Tankinya terasa kecil, dan juga ketika kita di sini, itu rasanya ergonominya enak buat tangan itu pas dan tidak terlalu tegak atau terlalu nunduk. Nah, kita akan melihat di motor ini dia sudah menggunakan speedometer digital. Kemudian untuk yang versi S, dia belum dilengkapi dengan tadi keyless. Jadi kuncinya masih seperti biasa. Cuma ini udah model yang terbaru kayak model Satria. Jadi nggak perlu diputar lagi magnetiknya, cuma dicolokin aja. Terus ini udah kebuka. Nah sekarang, mari kita duduk di Suzuki GSX R150. Untuk yang versi R, pas kita duduk di motor ini, yang gue rasakan adalah motor ini sporty sekali. Jadi kalau misalnya tadi itu masih stangnya masih di atas, kalau dia di under yoke, jadi di bawah segitiga. Jadi kalau kita duduk seperti ini, maka akan lebih menunduk. Gak cuma menunduk, dia juga stangnya lebih masuk ke dalam. Jadi emang kayak motor balap ya, meskipun cc-nya kecil. Dan karena dia ada fairingnya, maka kita tidak akan menemukan spion yang diletakkan di sini, tapi spionnya ada di sini. Meskipun ini masih ada, ini kayak tutup buat spion ya. Nah, ini kalau misalnya kita buka karetnya, ini bisa dimasukin spion. Jadi kalau misalnya kalian pengen motor yang punya 4 spion, ini adalah motor yang bisa melakukan hal tersebut. Terus kita lihat bahwa GSX-R ini jelas pakai fairing, dimana fairingnya menurut gua desainnya biasa aja, nggak begitu gimana-gimana banget. Dan overall selain fairing, ini sisanya semuanya masih sama persis seperti GSX tipe S, hampir nggak ada bedanya. Kecuali GSX S belum dilengkapi dengan kunci keyless, dan juga GSX S punya standar 2. Kalau yang ini nggak ada standar 2, jadi standar 1 seperti motor fairing pada umumnya. Nah, untuk fairingnya sendiri menurut gue cukup rapi ya, meskipun detailingnya tidak begitu mengesankan. Karena di bawahnya dia sudah dikasih cover seperti ini, dan cover ini menyatu ke fairingnya. Menurut gue sih lebih oke desainnya pakai fairing, soalnya kalau yang itu terasa suspensinya terasa terlalu kecil ya. Kalau ini lebih proper kelihatannya. Jadi untuk menyalakan motor ini, kita seperti halnya mobil yang keyless, kita tinggal masukkan di kantong kita. Kemudian, kalau misalnya mobil pakai push start stop engine button, kalau dia enggak. Nah, terus gimana cara buka tangki bensin dan bagasinya? Ini ternyata caranya gampang banget. Jadi kita tinggal, kalau di posisi ACC kita tinggal tarik ini. Jadi ada kunci di sini. Kemudian kita untuk buka tinggal putar di sini. Oke. Jadi caranya unik banget. Dan ini bisa juga dipakai buat buka bagasi belakang. Nah, meskipun ini nggak bisa dibilang kayak bagasi sih, ini kecil banget, cuma buat mungkin toolkit or something. Dan kabar bagusnya ini bisa diganti ke, kalau misalnya kalian jomblo gitu ya, nggak punya pacar, nggak ada yang dibonceng, bingung, mendingan dijadiin single seater aja. Nah, balikin lagi ke sini, balikin, set, nah, udah deh. Terakhir, motor ini juga tersedia dalam livery MotoGP seperti ini, baik untuk yang R dan yang S ada di sebelah sana. Nah, sebelum kita akhiri, Suzuki berencana akan meluncurkan motor ini itu di semester pertama 2017, termasuk harganya. Jadi menurut Suzuki sih kayaknya harganya itu akan sama dengan kompetitor. Jadi mungkin yang tipe R akan mirip-mirip dengan Fiction, yang R akan sama mirip-mirip dengan CBR 150 atau Yamaha R15. Itu aja dari Autonet Max. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan update terus soal motor ini di website kita di autonettmax.com.
Terima kasih telah menonton.